Pada episode kali ini, Isa Dewata akan mengajak pemirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Tabanan, yaitu Pura Luhur Pejenengan Tapsai dan Pura Sri Rambut Sedana. Kedua pura ini yang puja wali atau piodalannya diraihnya Bude Cemengklau atau biasanya juga disebut dengan Bude Wage Klau, yang merupakan hari pemujaan terhadap Dewi Laksmi yang di Bali diberi gelar Sang Hyang Sri Sedana atau Betari Rambut Sedana. Sri yang berarti beras dan Sedana berarti uang. Sesuai dengan gelarnya, Dewi Laksmi adalah dewi yang melimpahkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pertama kami mengajak pemirsa menuju ke Pura Pejenengan Tapsai. Secara administratif, pura ini terletak di Banjarpura Gai, Desa Dinas Pempatan, Desa Adat Besake, Kecamatan Rendang, Karangasem. Tepatnya di Madianing, lereng Gunung Agung pada ketinggian 1000 meter dari permukaan air laut. Pura Luhur Pejenengan Tapsai ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak tempuh kira-kira 52 km dari pusat kota Amlapura, ibu kota Karangasem, atau sekitar 65 km dari kota Denpasar. Pura ini tidak begitu sulit dicari bagi mereka yang suka berdharma yatra. Desa Dinas Pempatan merupakan salah satu desa tua di wilayah Kecamatan Rendang, Karangasem. Ini terbukti dengan banyaknya terdapat peninggalan purbakala, di antaranya berasal dari tradisi megalitik yang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Berdasarkan lontar Kuntara Buana Bangsul, disebutkan Pura Tapsai adalah pura yang terletak di kawasan lereng Gunung Tolangkir, tepatnya di puncak Bukit Cinang. Dalam lontar dijelaskan bahwa ada 3 dewi yang berstana dalam Pura Tapsai, yaitu Dewi Sri, Dewi Saraswati, dan Dewi Laksmi. Ketiga dewi tersebut juga dikenal dengan Batara Rambut Sedana atau Tri Upa Sedana, atau 3 dewi pemberi kesuburan dan penganugerahan.
Pura Luhur Pejenengan Tapsai diempon oleh 266 kepala keluarga dari Krame Dusun Puregai Rendang. Pengampon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya. Puja Wali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Pura Luhur Pejenengan Tapsai ini merupakan linggi atau stana Tri Upasedana, maka di pura ini memiliki 3 hari besar upacara piodalan. Pada Rainan Bude Cemang Klau merupakan piodalan utama dari Ide Betara Rambut Sedana yang nyajar selama 15 hari. Pada Sukra Umanis Klau merupakan piodalan Ide Betara Sri dan Saniscara Umanis Watu Gunung merupakan piodalan Ide Betara Saraswati. Pura Luhur Pejenengan Tapsai ini memiliki keunikan berupa peninggalan purbakala, antara lain berupa linggayoni dan adanya lempengan batu datar yang difungsikan sebagai tempat semedi atau bertapa pada zaman dahulu. Di pura ini juga terdapat 3 sumber mata air atau tirta pingit yang berada di atas bukit atau gunung Tapsai dan tepat berada di belakang pura. Selain itu banyak muncul benda-benda gaib berupa rambut warna-warni, jinah bolong, permata, keris, tusuk konde, sinar hingga suara auman harimau yang kadang dilihat oleh pemedek. Setelah berdharma yatra ke Pura Pejenengan Tapsai, kami mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Sri Rambut Sedana. Secara administratif, Pura Sri Rambut Sedana ini terletak di wilayah Desa Pekraman Jatiluwih, Kecamatan Pandebal, Tabanan, pada ketinggian 750 meter di atas permukaan laut.
Pura Sri Rambut Sedana berlokasi di kawasan hutan lindung di lereng Gunung Batu Karu yang masih sangat alami. Pura ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil jurusan Denpasar Jatiluwi. Jarak tempuh dari kota Kabupaten Tabanan kurang lebih 29 km dan dari kota Denpasar berjarak kurang lebih 52 km. Desa Pekraman Jatiluwi merupakan salah satu desa tua di wilayah Kecamatan Tabanan. Ini terbukti dengan bentuk arsitektur tempat atau lokasi Pura Sri Rambut Sedana yang didirikan di atas sebuah tempat tinggi yang dekat dengan sumber mata air. Oleh karena itu, pura ini diyakini telah ada sejak zaman prasejarah pada masa atau zaman megalitik. Pada zaman ini, bangunan-bangunan atau artefak berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang dan pemujaan pada para dewa. Dari tradisi megalitik ini banyak ditemukan arca-arca yang hingga kini masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Untuk mengungkapkan keberadaan Pura Sri Rambut Sedana, tim Istadewata akan menjelaskan dari perspektif arkeologi terutama dari tinggalan berupa bebaturan atau tata batu yang diyakini merupakan peninggalan tradisi megalitik di zaman perundagian. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap pendirian Pura Sri Rambut Sedana ini secara lengkap. Data yang dapat dikumpulkan melalui penuturan pemuka masyarakat dan pemangku pura bahwa keberadaan Pura Sri Rambut Sedana ini sudah ada sejak zaman dahulu. Keberadaan Pura Sri Rambut Sedana ini bersumber dari mitologi, yaitu suatu cerita secara turun-temurun. Menurut penuturan Jero Mangkupura, setelah kekalahan Ki Pasak Badak atau Raja Mangui I Gusti Agung yang bergelar Cokorde Sakti Blambangan, banyak dari pengikut Ki Pasak Badak yang tidak mau tunduk pindah menuju desa Jatiluwi Tabanan. Dan pengikut Ki Pasak Badak merabas kawasan hutan lindung di lereng Gunung Batu Karu serta menemukan Pura Sri Rambut Sedana pada tahun Saka 1658 atau tahun 1736 Masehi. Pengempuan Pura Sri Rambut Sedana ini terdiri atas pemaksan Desa Pekraman Jatiluwi yang berjumlah 31 kepala keluarga. Para pengempuan ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang membedah ke Pura Sri Rambut Sedana.
Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu pujawali atau piodalan. Berdasarkan perhitungan Wageran dan Wuku, pujawali di Pura Sri Rambut Sedana setiap Bude Wage Klau atau yang lebih dikenal dengan istilah Bude Cemengklau dan nyajar selama 3 hari. Pura Sri Rambut Sedana memiliki beberapa keunikan, di antaranya adanya kapak perimbas yang masih tersimpan dengan rapi di Pelinggih Ratu Nyoman dan Ratu Wayan, di Jabe Tengah, di Pelinggih Pesimpangan Batu Ngaus serta Nagaloka yang disungsung oleh masyarakat. Pada tahun 2004 saat dilaksanakan pemugaran atau renovasi pura, di Jabe sisi pura terdapat pohon kelapa yang sudah tua serta menghalangi pembangunan dan upacara di pura. Setelah pohon kelapa ini dicabut sampai ke akar-akarnya, di bawah pohon ini ditemukan uang kepeng yang jumlahnya ribuan, dan uang kepeng tersebut sekarang dipendam sebagai dasar di bawah pelinggih utama. Pada saat renovasi di Pelinggih Pesimpangan Nagaloka, ditemukan berupa kulesan lipi atau kulit dari ular yang habis ganti kulit, dan anehnya kulesan ular ini memfosil dan bermahkota. Selain bukti otentik berupa peninggalan arca, di pura ini juga terungkap berbagai kejadian unik, di antaranya keberadaan makhluk halus berupa wong samar dan wong memedi. Ini dibuktikan pada waktu pujawali masyarakat tidak pernah sampai kekurangan nasi. Pada waktu pewaragan atau dapur ini dipindah serta lupa akan keberadaan ancangan beliau, akhirnya dalam 1 hari sampai 3 kali kehabisan stok bahan makanan, dan setelah Nunas Baos disuruh untuk membangun pelinggih untuk samar, serta bahan makanan tersebut tidak sampai habis dalam sehari. Selain itu di halaman utama Mandala terdapat pohon cemara pandak. Di sini dalam satu pohon terdapat 2 jenis daun, yaitu daun pohon pandak dan daun pohon cemara, yang sering disebut oleh pemaksaan pohon lanang istri. Dan pemedek sering melihat unen-unen ide betara berupa ancangan macan gading, macan poleng, dan macan hitam, yang dilihat oleh pemedek pada hari-hari tertentu di sekitar pura, yang diyakini sebagai penjaga pura. Bude Cemengklau merupakan hari pemujaan terhadap Betara Rambut Sedana. Dalam lontar Sundarigama disebutkan Bude Wage Kliwon, yang disebut juga Bude Cemengklau merupakan saat memuja Betari Rambut Sedana, sang dewi penguasa atas uang. Dalam tradisi agama Hindu di Bali, Betara Rambut Sedana dipuja sebagai dewi kesejahteraan yang menganugerahkan harta kekayaan, emas, perak, permata, dan uang kepada manusia. Karena begitu berkuasanya uang di zaman Kali Yuga, orang Bali senantiasa diingatkan untuk bisa mengendalikan dirinya dalam memandang, memaknai, dan memperlakukan serta mencari uang. Saat Bude Cemengklau, orang Bali disadarkan betapa uang bukanlah dewa, serta diingatkan untuk mengelola uangnya secara arif dan proporsional.